Sobat kisah Islami yang dirahmati Allah, cerita Ibu Dewi dimulai dengan kehidupannya sebagai pemeluk agama Kristen yang aktif di gereja. Suatu hari, saat sakit, ia terdengar tadarus yang membuat hatinya adem. Penasaran, Ibu Dewi mulai belajar Islam dan akhirnya memutuskan untuk mualaf. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, perjalanannya menjadi mualaf tidak mudah. Dia diusir dari rumah karena keluarganya tak setuju. Ibu Dewi menghadapi tantangan ekonomi, bahkan mendapat ancaman untuk minum racun. Meskipun dalam keadaan sulit, Ibu Dewi dan anaknya bertahan dan Ibu Dewi memperoleh pekerjaan sederhana. Ibu Dewi menceritakan bagaimana kekuatan iman dan keyakinannya dalam Islam mempertahankannya. Meski dihadapkan pada situasi sulit, ia merasa Allah selalu memberikan petunjuk dan pertolongan. Ibu Dewi juga menjelaskan bahwa anak-anaknya telah menerima Islam dengan baik. Cerita ini mencakup perjuangan Ibu Dewi dalam mempertahankan iman Islamnya dan menjalani kehidupan setelah memutuskan mualaf. Ia menekankan pentingnya istiqomah dan mempercayai bahwa setiap ujian adalah ujian yang dapat diatasi dengan kekuatan iman dan doa. Tuh, Islam jahat, ngebom gereja. Ada orang gereja ngebom masjid, kata bapak saya. Terus ibu saya ikut campur. Kamu tahu nggak di Islam, hidup kamu bakal susah. Saya masuk ke dalam. Langsung tuh ada masjid kecil di situ kayak musola. Saya masuk. Pak, saya mau masuk Islam dong. Jika kamu memang nggak mau balik ke Kristen, mending kamu minum racun aja sama anak kamu. Cuman bikin malu keluarga. Saat kita susah makan, ya Allah bang. Saya bilang sama anak saya, apa benar kata ibu? Islam. Tapi saya tetap itu sama bapak saya. Tapi maaf pak, teroris segala macam itu kan oknum, bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam juga mungkin kan nggak ada seperti itu. Bapak saya tetap aja yang kekeh. Yaudah, tutup lagi pintu, dikurung lagi saya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata pendeta, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Cuman Allah. Allah. Kenapa ada yang lain? Sedangkan di kitab aja seperti itu tulisannya. Ya kan? Tahu kebetulan, tahu apa bagaimana, tahu Allah udah ngirim tuh si pendeta sih. Seperti itu, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja seperti itu khotbahnya. Saya dengerin, pulang dari masjid, Pak saya mau izin, pulang dari gereja, Pak saya mau izin main. Oh ya udah, bapak saya udah girang nih, saya udah mau ke gereja. Saya udah seperti biasa ikut nyanyi. Di rumah belum ada yang tahu saya masuk di Islam. Bolak-balik itu pun pakai kerudung, saya di tengah jalan. Pak, saya pesen Gojek waktu itu, aplikasi Gojek. Saya izinnya ke rumah sakit, mau suntik. Oh iya, mau ke rumah sakit mau suntik. Iya. Nah, saya bolak-balik tuh ke masjid, pakai kerudung di tengah jalan. Saya tanya, Pak Ustadz, saya nggak apa-apa pakai kerudungnya di tengah jalan. Soalnya saya kalau pakai di rumah nggak mungkin. Nah, satu saat ketahuan sama suami saya dari riwayat Gojek. Tujuannya hanya satu, masjid Cengho. Ditanya sama suami, kamu ngapain? Sama menemukan kerudung dalam tas yang biasa saya buat pergi ke sana. Kamu ngapain? Saya mau masuk Islam. Saya sudah nggak bisa lagi sama kamu kalau kamu memutuskan masuk Islam. Langsung tegas seperti itu. Pulang saja ke rumah orang tua kamu. Gini dong, kok kamu nggak pulang-pulang terus di sini mulu? Nggak apa-apa, udah izin sama Gin. Oh, mas suami. Oh ya udah. Nggak dimarahin. Enggak, udah izin mau di sini. Iya. Nggak curiga bapak saya. Suatu saat saya sholat di rumah, sholat zuhur, sholat asar di rumah. Bapak saya kebetulan di depan pintu kamar mandi. Kamu ambil wudhu, Lus? Enggak. Kok kerannya bunyinya begitu? Katanya. Bunyinya lain. Enggak. Saya sholat di atas. Pas kebetulan saya dirawat, abang saya ngebongkar kamar saya, ada mukena dan sajadah. Saya pulang dari rumah sakit, langsung saya diinterogasi sama orang tua. Kamu sholat di rumah? Iya Pak. Kamu tahu nggak ini rumah orang Kristen? Tahu. Kalau kamu tahu ini rumah orang Kristen, kamu pergi dari sini. Saya sering izin buat sholat, saya sering izin buat puasa, sunnah. Jadi anak saya tertarik. Adik mana mah? Lagi di masjid adik kamu. Jadi tertarik seperti itu. Masya Jadi Allah.
izin kalau kamu masuk Kristen, Islam, izin, saya bilang. Izinlah ke ayahnya. Papa, aku mau masuk Islam. Soalnya ikut mama kamu kalau memang kamu masuk Islam. Belum cerai itu, saya habis diusir, saya bingung ya mau kemana. Saya waktu itu malam, habis maghrib, saya mau kemana ya, akhirnya tujuan saya ke stasiun. Sama anak saya yang kecil nih, yang laki umur 2 tahun. Stasiun kereta. Dari malam sampai ke subuh. Saya nggak naik-naik. Ada orang tuh nanya, Bu, kok perasaan dari tadi nggak naik-naik? Emang tujuannya kemana? Nggak tahu saya kemana. Lah, kok nggak tahu tuh, kasihan anaknya. Saya emang nggak tahu, Bu, mau kemana. Orang saya diusir dari rumah. Saya bingung mau kemana. Akhirnya saya cerita, ya sudah, saya kasih tumpangan, kata dia. Saya ongkosin buat ikut saya, tapi saya nggak bisa numpangin lama-lama, kata dia. Oh iya, Bu, dikasih sama tumpangan sama mereka, sama orang baik. Dibawalah ke sini. Di Jakarta ini? Di Jakarta. Ya, ibu itu tadi yang saya kenal. Ditumpangin dia, saya dicarikan pekerjaan rumah, karena memang untuk kerja ijazah saya nggak punya. Cariin pekerjaan mengerjakan tali masker. Oke. Dengan penghasilan tergantung dapatnya saya berapa per hari. Jadi kayak borongan gitu. Saat kita susah makan, ya Allah Bang, saya bilang kepada saya, apa benar kata ibu? Oh, sempat akhirnya pikir seperti itu. Apa ini sumpahnya ibu? Sempat seperti itu. Sampai kita nggak bisa makan. Kata anak saya, sabar Bun, aku sholat dulu di masjid. Aku mau minta sama Allah. Insya Allah. Sholat masjid. Pulang, bawa beras setengah liter, Indomie 1. Bang, kamu dari mana? Alhamdulillah, Pak Haji kasih aku Bun uang 10.000, aku beliin beras goceng, kata dia. Aku beliin Indomie buat kita makan. Insya Allah. Sampai kadang air minum kita nggak kebeli, ya kita udah Bun, minum air keran aja nggak apa-apa, nggak mati ini, kata anak saya yang kecil. Karena memang dia sholatnya memang rajin. Alhamdulillah, zuhur nggak pernah lepas ke masjid, main kemana-mana pulang ke masjid. Sampai kadang-kadang dia suka parkirin mobil, Bun, nggak punya makanan, enggak. Udah asar ini Bun, belum ada makanan, belum. Ya sudah Bun, aku nyari duit dulu. Apa yang membuat ibu tetap kuat dan istiqomah di tengah terpaan ujian ekonomi seperti itu? Janji Allah surga buat saya, sama anak saya. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah lah yang nanti akan di surga. Insya Allah. Saya nggak apa-apa miskin di dunia, saya nggak punya apa-apa di dunia, nggak apa-apa. Semua nggak lama. Kita cuman bersinggah saja di kita dunia. Cuman perantau. Kita sebagai perantau, Allah sudah menyiapkan tempat terindah di sana.